RTS Lapangan Terbang Presentasi Studi Kasus Bandar Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Witri, NPM 22640057 akan mempresentasikan studi kasus perencanaan bandar udara dengan judul Analisis Perencanaan Infrastruktur dan Dampak Lingkungan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali merupakan pintu gerbang utama wisatawan dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, kebutuhan akan pengembangan infrastruktur seperti runway, taxiway, apron, dan terminal juga ikut bertambah. Meskipun sudah mengalami beberapa tahapan pengembangan, bandara ini masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan lingkungan, seperti manajemen lalu lintas udara, sistem drainase, dan dampak terhadap lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan bandara dari berbagai aspek sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk pengembangan berkelanjutan ke depan. Rumusan masalah yang akan dibahas di sini yang pertama, mengenai bagaimana tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron di Bandara I Gusti Ngurah Rai dirancang untuk efisiensi operasional. Yang kedua, bagaimana sistem drainase bandara dirancang untuk mencegah banjir dan kerusakan infrastruktur. Yang ketiga, bagaimana jenis perkerasan dipilih untuk menunjang aktivitas pesawat. Yang keempat, apa saja fasilitas terminal yang disediakan dan bagaimana perencanaannya. Dan yang terakhir, apa dampak lingkungan dari keberadaan dan operasional bandara serta bagaimana penanganannya. Tujuan permasalahan dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, menganalisis tata letak runway, taxiway, dan apron yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas udara. Yang kedua, mengevaluasi sistem drainase bandara untuk efisiensi dan keselamatan. Yang ketiga, menelaah perencanaan jenis perkerasan yang digunakan. Yang keempat, mengkaji perencanaan fasilitas terminal penumpang dan kargo. Dan yang terakhir, menganalisis dampak lingkungan dan upaya mitigasi yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Landasan pacu atau runway adalah tempat pesawat lepas landas dan mendarat. Memiliki dimensi 3 meter kali 45 meter, menghadap ke arah timur dan barat dengan orientasi 9/7, karena biasanya angin di daerah tersebut datang dari arah itu sehingga pesawat bisa lepas landas dan mendarat dengan lebih aman. Kemudian memiliki kapasitas menampung pesawat lebar seperti pesawat Airbus A380 dengan berat 560 ton. Kemudian terdapat 54 pergerakan pesawat per jam. Kemudian taxiway menghubungkan pesawat dari apron ke runway saat akan lepas landas atau dari runway ke apron setelah mendarat. Di bandara ini memiliki total 11 taxiway yang terdiri dari 9 taxiway di sisi utara dan 2 taxiway di sisi selatan. Memiliki lebar 30 meter dan panjang 148 meter yang dirancang untuk pesawat besar seperti Boeing 777-300R dan Airbus A380. Kemudian apron. Apron ini adalah tempat naik dan turunnya penumpang yang landing dan unlanding, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar pesawat, serta parkir atau perawatan pesawat udara. Di sini apron di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali memiliki luas existing sekitar
300.081.862 meter persegi. Dengan 53 aircraft stand, 37 yang digunakan untuk operasional pesawat komersil, sisanya digunakan untuk pesawat pribadi. Apron digunakan untuk berbagai jenis pesawat termasuk kategori 4C dan 4E yang mencakup pesawat berbadan lebar dan sempit. Selanjutnya, pembahasan mengenai sistem drainase. Di sini menggunakan saluran Udit, di mana penutup saluran dari saluran Udit ini adalah grill, manhole, coach iron seperti pada gambar. Tujuan sistem drainase di sini yang pertama untuk menghindari genangan air di runway, taxiway, dan apron, dan menjamin keselamatan saat take off serta landing pesawat. Spesifikasi utama dari saluran Udit ini memiliki beton bertulang 1,4 meter dikali 1,4 meter, tahan terhadap korosi dan kuat menopang beban berat, serta ditempatkan di sisi kiri dan kanan runway, taxiway, dan apron. Kemudian penutup salurannya menggunakan grill besi cor cast iron. Ini dapat mencegah benda asing jatuh ke saluran dan tahan tekanan kendaraan serta roda pesawat. Kemudian perencanaan perkerasan. Jenis perkerasan di sini menggunakan perkerasan kaku, rigid pavement dari beton mutu tinggi K400. Jenis perkerasan ini cocok digunakan untuk menahan beban pesawat seperti Boeing 777-300R dan Airbus A380, memiliki umur layanan 30-40 tahun dengan perawatan minimal. Selanjutnya, pembahasan mengenai struktur lapisan perkerasan. Yang pertama, subgrade tanah dasar memiliki CBR 6%, dan modulus reaksi tanah dasarnya 94,97 PCI. Subbase lapisan bawah pondasi memiliki tebal 10 inch yaitu 25,4 cm dan memiliki nilai modulus K subbase berdasarkan grafik yaitu 275 PCI. Serta yang ketiga, slab beton surface memiliki tebal 20,5 inch yaitu 52,7 cm. Perletakan dowel sesuai standar FAA AC 150 5326E memiliki ukuran diameter dowel 5 cm dengan panjang 60 cm. Spasi antara dowel 46 cm. Dowel di sini berfungsi sebagai pengikat antar slab untuk menahan beban horizontal dan geser. Selanjutnya, daya dukung PCN memiliki tebal ekivalen perkerasan 77,47 cm menggunakan PCN 88R CXT, di mana RCXT ini memiliki keterangan R yaitu rigid pavement, C menggunakan beton non reinforced concrete, dan X kekuatan subgrade medium, serta T ini adalah evaluasi teknis. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan perkerasan mampu menahan beban pesawat besar seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu fasilitas Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Memiliki terminal domestik dan terminal internasional. Terminal domestik memiliki luas 67.883 meter persegi dengan kapasitas 9,7 juta penumpang per tahun. Memiliki 8 gerbang keberangkatan, 4 area
pengambilan bagasi, ruang menyusui, dan holding room memiliki luas 32,4 meter persegi. Kemudian terminal internasional memiliki luas 126.162 meter persegi dan memiliki 14 gerbong keberangkatan. Kemudian Garbata, yaitu jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang. Kemudian ada area visa, arrival atau VOA, imigrasi, dan bea cukai, serta holding room dengan luas 48,9 meter persegi dan ruang menyusui di area keberangkatan dan kedatangan. Di sini memiliki fasilitas khusus dan layanan penumpang. Yang pertama, orientasi zone. Terdapat tempat menyediakan Flight Information Display, FIDS, Word Clock, and Airport Director, membantu penumpang menavigasi gerbang, fasilitas, dan area komersil. Kemudian yang kedua, Concorde Language dengan language eksklusif di lantai 2 terminal domestik, dan jam operasional di terminal domestik itu dari jam 5 sampai jam 23.00 WITA, serta di terminal internasional mulai jam 5 sampai jam 2 pagi WITA. Selanjutnya ada Tourist Information Center yang terletak di terminal kedatangan internasional. Di sini menyediakan info wisata, transportasi, dan rekomendasi destinasi di Bali. Kemudian ada transportasi umum. Di sana tersedia taksi dan bus di area kedatangan untuk akses ke berbagai destinasi yang ada di Bali. Selanjutnya, dampak lingkungan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, pencemaran udara. Dengan emisi gas buang dari pesawat dan kendaraan, bandara meningkatkan kadar NO2 dan SO2. Yang kedua, menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat serta ekosistem. Kemudian, transportasi udara menyumbang sekitar 3,5% emisi gas rumah kaca global. Selanjutnya dapat mencemari tanah dan air, di mana tumpahan bahan bakar, oli, dan bahan kimia dari pesawat saat perawatan dapat mencemari tanah dan air. Serta limbah domestik dari aktivitas bandara berisiko mencemari sumber air jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian dampak terhadap ekosistem. Fragmentasi habitat satwa liar akibat pembangunan bandara. Yang kedua, reklamasi pantai untuk perluasan bandara mengganggu ekosistem pesisir dan aktivitas nelayan. Kesimpulannya, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memiliki runway sepanjang 3 meter dan 11 taxiway yang mendukung operasional pesawat besar, apron seluas 381.862 meter persegi, mampu menampung 53 pesawat. Sistem drainase menggunakan saluran Yudits beton bertulang dengan ukuran 1,4 dikali 1,4 meter yang kuat dan tahan korosi. Perkerasan menggunakan rigid pavement dengan tebal total 77,47 cm dan memiliki daya dukung PCN 88 RCXT. Bandara ini memiliki dua terminal utama, yaitu terminal domestik dan internasional dengan fasilitas lengkap seperti garbata, ruang menyusui, holding room, language, dan pusat informasi wisata. Meski demikian, operasional bandara menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, dan gangguan ekosistem pantai. Dari permasalahan tersebut, di sini terdapat beberapa saran.
Saran yang dapat diberikan untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai yaitu yang pertama, diperlukan evaluasi berkala terhadap kapasitas infrastruktur agar dapat mengikuti perkembangan jumlah penumpang. Yang kedua, implementasi teknologi ramah lingkungan harus diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengembangan fasilitas terminal harus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pihak pengelola bandara dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam hal mitigasi dampak lingkungan dan pengembangan bandara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.